Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yasmina Zara dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 3 dari SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Di sini saya akan presentasi tentang kemasan olahan makanan internasional. Kemasan adalah kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Kemasan yang dibuat haruslah dapat menjaga mutu produk hingga sampai ke tangan konsumen. Fungsi perlindungan produk menjadi perhatian penting bagi wirausahawan makanan internasional ketika menentukan bahan kemasan. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang A. Kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan atau penumpukan. Yang B. Kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar, misalnya udara panas atau dingin, kontaminasi mikroorganisme, sinar atau cahaya matahari. Yang C. Kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Yang D. Persyaratan ekonomi, yang artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesan. Yang E. Mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. Kemasan dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal yang antara lain: A. Frekuensi pemakaian, yaitu 1. Kemasan sekali pakai, 2. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, yang ketiga, kemasan yang tidak dibuang. B. Struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan keseluruhan dapat dibedakan atas. Yang pertama, kemasan primer, yaitu bahan kemas yang langsung mewadahi bahan pangan, contohnya kaleng susu. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, misalnya seperti kotak karton untuk wadah kaleng susu. Yang ketiga, kemasan tersier dan quaterner, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier. C. Sifat kekakuan bahan kemas. 1. Kemasan fleksibel, misalnya plastik, kertas, dan foil. Yang kedua, kemasan kaku, misalnya kayu, gelas, dan logam. Yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel seperti botol plastik. Sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang pertama, kemasan hermetis, yaitu wadah secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng dan botol gelas. Yang kedua, kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan. Yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi. Jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan. Dan E. Tingkat kesiapan pakai. Yang pertama, wadah siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk kondisi diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Dan yang terakhir, kemasan fleksibel. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.